Alhamdulillah kita bertemu kembali pada majelis bulanan sifat 20, yaitu penjelasan ke-10 tentang sifat baqa, satwatul baqi wa mulkuhu, kehebatan Allah yang bersifat kekal, maha kekal, dan kekuasaan mutlaknya. Bahwa al-baqi diambil dari kata baqa, artinya yang maha kekal. Yang maha kekal artinya la akhira li wujudihi, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akhira li mulkihi, tidak ada akhir bagi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akhira li qudratihi, tidak ada akhir bagi kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akhira li satwatihi, dan tidak ada akhir bagi kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-baqi, jika al-baqi artinya maha kekal, dan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti tidak ada akhir, tidak ada berubah. Maka lawanannya adalah al-fani, yang maha binasa, al-mutaghayyir, al-fani bukan maha binasa. Sebenarnya tidak salah juga, kita ini disebut maha binasa, memang binasa. Al-fani yang binasa, al-mutaghayyir yang berubah dari tiada kepada ada, dari ada kepada tiada. Nah, maka segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala itu hukumnya adalah binasa. Arti binasa berubah. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berubah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Arti semuanya berubah itu adalah semuanya menerima perubahan dalam sekejap, siang dan malam berubah. Segala sesuatu menerima perubahan, dan yang merubahnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak bisa merubah diri kita, tidak memiliki kuasa terhadap diri kita. La namliku li anfusina naf'an wala dharran, tidak memiliki bagi diri kita ini manfaat yang kita datangkan bagi diri kita sendiri, maupun mudarat yang kita hindarkan bagi diri kita sendiri. Sehingga diri kita ini seperti statis, seperti saklek, seperti tidak bisa apa-apa. Itu hakikat. Maka apabila ada sesuatu yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita, semata-mata karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu tadi adalah la namliku li anfusina naf'an wala dharra, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Tidak memiliki bagi diri mereka manfaat, menarik manfaat maupun menjauhkan mudarat. Nah, jadi artinya kita sendiri tidak bisa menarik manfaat, menarik keuntungan bagi diri kita sendiri. Maka semua adalah takdirul azizul alim, takdir dari yang maha kuasa. Nah, apa yang ada manfaat yang kita rasakan bagi diri kita, bahwa kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita, apalagi untuk orang lain, maka itu kita adalah persinggahan dari kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala.
persinggahan bagi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh kita ini seperti suatu terminal persinggahan. Allah jadikan tubuh kita seperti suatu terminal atau apalah ibaratnya, contohnya. Di situ ada manfaat orang bersinggah. Di situ ada manfaat orang bersinggah. Itu ibarat terminal. Nah, maka diri kita seperti itu. Sementara terminal itu tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, dia dibentuk. Seperti kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manfaat-manfaat yang ada di dalam diri kita. Terminal memberikan manfaat, yaitu tempat menurunkan penumpang, tempat bernaungnya orang-orang dari kepanasan, tempat orang merebahkan untuk istirahat, tempat parkir mobil-mobil. Maka kita juga seperti itu. La namliku li anfusina naf'an wala dharra. Tiada memiliki bagi diri kita kemanfaatan maupun kemudaratan. Maka jika ada itu kemanfaatan atau hilangnya kemudaratan, semata-mata 100% adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita terminal tadi contohnya kan, terminal dibentuk. Tubuh kita ini seperti suatu terminal, dibentuk oleh orang yang membentuk, oleh orang yang membikin. Siapa yang membikin terminal itu? Nah, dia yang merencanakan terminal itu untuk fungsinya. Demikian juga orang yang menciptakan diri kita untuk fungsinya. Oh, terminal yang baik itu terminal yang berfungsi dengan baik, sebagaimana tupoksinya, fungsinya. Diri yang baik adalah diri yang memiliki fungsi-fungsi. Nah, itu jemaah sekalian rahimakumullah, la namliku li anfusina dharran wala naf'a, la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Kita tidak bisa memiliki atau memberikan manfaat atau menghindarkan mudarat untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Dan mereka juga tidak bisa menarik keuntungan bagi diri mereka ataupun menolak bahaya atau kemudaratan daripada diri mereka. Nah, jemaah sekalian, maka oleh itu gantungkanlah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkanlah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belum ada, belum terlahir, dan ketika kita sudah mati, sudah wafat, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha berkuasa, yang maha berjaya. La akhira li qudratih, tidak ada akhir bagi kekuasaannya. La akhira li satwatih, tidak ada akhir bagi kerajaannya, keberjayaannya. La akhira li wujudih, tidak ada akhir bagi adanya. La akhira li sifatih, tidak ada akhir bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka oleh itu gantungkanlah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Gantungkanlah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk, baik itu orang maupun benda, barang maksudnya. Makhluk itu ada orang, ada barang. Kepada makanan, awal makan bismillah dengan nama Allah. Karena jikalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa makan. Bismillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makan yang kita makan
belum tentu bisa membuat manfaat bagi diri kita. Bisa kita makan, semakin sakit, ya kan? Semakin kita makan, semakin makan nasi, semakin bertambah gula darah. Semakin makan ini bertambah kolesterol, makan ini. Nah, itulah jemaah sekalian. Dan kita tidak bisa menolak mudarat dari diri kita. Karena itu kita tidak bisa menolak kematian. Irhamni iza ayyasat tabib. Sayangi aku ya Allah ketika putus asa dokter. Jadi kita tidak bisa menolak mudarat bagi diri kita. Ketika penyakit datang, ketika bangkrut datang, ketika perceraian datang, ketika musibah datang, ketika kematian datang, siapa kita? Kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang lemah. Ketika malas datang, ketika bosan datang, ketika maksiat datang, dan sebagainya, kita orang lemah. Tidak bisa menolak. Itu berlaku dalam diri kita. Maka apapun yang terjadi, gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu begini, entah itu begitu, macam-macam. Dan kita jangan mengomentari bahagian-bahagian luarnya. Bahagian-bahagian luarnya daripada sikap orang lain, daripada perlakuan orang lain. Jangan mengomentari luarnya. Biarkan semua itu tajri ala maqadirillah, berjalan atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dia itu brengsek banget, istilahnya bahasa kasar begitu. Brengsek banget. Tidak, jangan. Ada cara mengomentari sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya, yaitu hadis hadis sahih, kalau tidak salah dalam Sahih Al-Bukhari, dari tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa para sahabat memuji Ibnu Mas'ud. Oh, itu bagus. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia orang bagus apalagi kalau sholat malam. Nah, jadi Nabi cara mengomentari sesuatu itu bagus. Dan Nabi meniadakan ketidakbagusannya dengan cara edukatif, bahasa edukasi mendidik. Ibnu Mas'ud itu bagus, apalagi kalau dia sholat malam. Kan? Nabi ingin mengatakan dia tidak sholat malam, sebenarnya istilahnya bahasa lainnya, tapi tidak begitu. Jadi cara, sehingga disebutkan oleh Sultanul Ulama Al-Izzu Ibnu Abdissalam, Allah memberi kita dua perkara yang halus, hati dan lidah. Hati halus, lidah juga halus. Sehalus hati, sehalus lidah. Sekeras hati, sekeras lidah. Istilahnya saking halusnya. Nah, jadi dalam kata-kata, dalam berbicara, bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita berbicara, mengajari kita berkomentar. Dia bagus, apalagi kalau dia sholat malam. Nah, jadi ketika misalnya makanan kita hadapi, dimasakkan di warung atau di rumah, dimasakin istri, gimana biar rasanya? Wah, enak, apalagi kalau ditambah garam. Kan begitu. Kalau kita apa? Hambar benar nih. Kan beda, ya kan? Kita itu keluar dari mulut kita sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang hambar benar nih, jauh uyah, larang kah garam, mahal kah garam. Tapi ketika itu keluar dari mulut Rasulullah SAW misalnya, tidak mungkin enak sekali, apalagi kalau ditambah garam. Kan begitu. Apa susahnya? Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kembali ke pembicaraan kita. Kita tidak memiliki
tidak mampu memberikan manfaat untuk diri kita dan menolak mudarat untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Maka kita itu nol, tidak ada sesuatunya. Apa kebaikan yang ada kita lakukan semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita difungsikan oleh Allah, difungsikan oleh Allah menjadi terminal bagi kebaikan-kebaikan, wadah, tempat singgah kebaikan-kebaikan. Kebaikan ini, kebaikan itu, kita bisa mengajar, kita bisa mencari nafkah, kita bisa bersedekah dan lain sebagainya. Ini kebaikan. Jadi kita terminal kebaikan. Kita bisa sholat, fa innahu la yahdi illa anta, tidak bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga hakikat diri kita ini adalah nol itu tadi. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita kepada orang lain, kepada orang terhina sekalipun istilahnya, bahkan kepada non muslim sekalipun, ya, kepada non muslim sekalipun, karena siapa tahu dia menjelang ajalnya dia berislam. Banyak seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah disebut dengan as-safa, yaitu bersih. Bersih artinya bahwa kita nol, tidak ada memiliki apa-apa. La namliku li anfusina naf'an wala dharra, tidak memiliki kemampuan untuk menarik manfaat bagi diri kita maupun menolak mudarat. Jika Allah berlakukan pada diri kita ini bisa sholat, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga istilahnya kan. Allah memperbuat dengan kita bisa sholat, berfungsi untuk sholat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka titik yang kita ambil di sini adalah gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kemarin kita mengajarkan beberapa doa yang diringkas dari panjangnya, yaitu mungkin sebagian tidak hafal atau tidak bisa mengingatnya, kami ulang. Yang pertama, doa paling penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafal tidak ini? Insyaallah ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan pembulak-balik hati, kokohkan hatiku atas agamamu. Kemudian ada doa dari Sahibul Maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Itu panjang, ini diambil satu bagiannya saja, masih ada sambungannya, tapi cukup. Allahumma ja'al, mau diiringi kan? Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Allahumma ja'al, artinya ya Allah jadikan, fi ta'atika, pada taat kepadamu, farahi, senangnya aku, wa sururi, dan gembiranya aku. Apa tidak? Kapan bacanya? Ya kapan hati kita terbuka untuk berdoa. Nah, dalam kitab Al-Hikam disebut, apabila hati kita terbuka, maka langit terbuka. Karena hati itu adalah langit. Kalau hati tertutup, maka langit tertutup juga. Kalau hati kita terbuka untuk berdoa, berarti Allah membuka pintu langit untuk menerima doa kita. Itu doa dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan bisa disambung dengan bahasa kita apa saja istilahnya kan. Yang penting
bahwa itu doa awal doa dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya Allah, jadikan, atau bahasa kita saja daripada kita tidak paham, asal di luar sholat. Kalau di dalam sholat bahasa kita batal. 3 huruf di dalam sholat bahasa kampung kita, bahasa lain Arab batal. Ya Allah, jadikan hambamu ini suka taat, begitu. Jadikan hamba ini suka beribadah, jadikan hamba ini takut kepadamu. Bahasa kita saja, sampai lirih air mata kita, sampai tumpah air mata kita. Nah, makanya sering Al-Fakir menguraikan, awal mula dari perjalanan itu adalah pengakuan. Ibtida'us sair al-i'tiraf. Awal mula perjalanan, bidayatus suluk al-i'tiraf. Awal mula perjalanan itu adalah mengakui. Nah, apa yang kita akui yaitu dosa kita. Itu awal mula, di mana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Kitab Taubah. Taubat adalah perjalanan pertama. Tidak ada yang lainnya kecuali dari pintu taubat. Tidak ada perjalanan kecuali dari pintu taubat. Taubat adalah makam pertama dari makam-makam atau amalan-amalan di dalam agama kita, taubat. Nah, taubat dimulai dari penyesalan. Tidak ada penyesalan, tidak ada taubat. Tidak menyesal, ya tidak mau berubah, istilahnya. Penyesalan dimulai dari pengakuan. Ada enggak penyesalan kalau tidak ada pengakuan? Tidak ada. Maka awal mula perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan. Nah, dari pengakuan jadi penyesalan. Apa yang kita akui dan bagaimana cara mengakui? Nah, ini yang penting. Apa yang kita akui adalah sesuatu yang belum nampak tentang kesalahan diri kita, sehingga ada ternyata. Nah, ini penting. Ternyata, nah, itu inkishaf, kasyaf tentang diri kita, terbuka tentang diri kita. Jadi ilmu yang paling penting adalah ilmu ternyata, bukan ternyata tentang orang lain. Ternyata diriku pendusta, misalnya begitu. Jadi koyak diri kita ini sampai kita melihat ternyata diriku ini suka modus, misalnya kan. Ternyata diriku ini suka disanjung. Ternyata diriku ini tidak pernah ikhlas dan sebagainya begitu. Ini penting. Tidak ada yang penting yang lain lebih dari pentingnya ternyata. Bukan ternyata si A, si B, tidak penting itu bagi diri kita. Yang paling penting adalah ternyata diriku ini apa, begitu kan? Nah, ini bagaimana mengakui. Nah, kemudian kita tidak bisa mengakui ini, mengakui tentang diri kita bahwa kita bodoh, bahwa kita pendusta. Orang suka bercanda berdusta, pasti dia serius ada juga berdusta. Ya, mengelabui dustanya yang serius dengan dustanya bercanda, betul tidak? Jadi siapa yang suka bercanda berdusta ini, dia akan serius dalam bercanda suatu ketika, serius dalam berdusta suatu ketika, dan ia mengelabui kesalahannya serius berdusta ini dengan
seringnya berdusta dengan bercanda. Jadi yang kita koyak ini modus di dalam diri kita, sesuatu yang tersimpan di dalam diri kita, kita pun tidak melihatnya, kita pun tidak tahu kesalahan kita itu dusta. Namimah, oh namimah berat lagi, disiksa di kubur. Bagaimana namimah? Share berita, share berita. Namimah artinya naqlul khabar, memindah berita dari A kepada B. Namimah. Namimah sesuatu yang berat. Nah, banyaklah. Dan itu tidak bisa diajarkan oleh guru. Tidak bisa. Kata guru, kita taubat sudah di sini. Mana bisa? Taubat itu adalah amalan personal pribadi. Kita menyadari sendiri kesalahan diri kita, kita buka sendiri kesalahan diri kita. Kalau guru tuh membimbing. Nah, seperti ini kan, kita membimbing bagaimana kita mengoyak diri kita, bagaimana kita membedah diri kita. Jadi amalan-amalan nanti dulu lihat kesalahan-kesalahan diri kita, kehinaan diri kita, kekeliruan diri kita yang belum pernah kita lihat. Ini penting, yang belum pernah kita lihat, karena kita tidak menyadari. Seperti seringnya bercanda dengan berdusta tadi, biasa-biasa saja, akhirnya kita serius pun kita berdusta, bukan bercanda, karena sudah terbiasa kita berdusta. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ilmu ternyata, dan itu perlu sesuatu yang disebut menyendiri. Ma nafa'a abdan, dalam hikam al-Athaiyah, ma nafa'a abdan mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ma nafa'a abdan, tidak ada yang lebih memberi manfaat kepada hamba, lebih berguna bagi hamba, mislu uzlatin, seperti menyendiri. Yadkhulu biha midana fikrah, yang masuk ia dengan menyendiri itu akan midan tafakkur. Tidak usah tafakkur yang ini yang itu, tafakkur tentang kekeliruan diri kita. Wah, aku ini pemalasnya bukan main ternyata, misalnya. Dan itu kita jadikan cambuk untuk diri kita, kita jadikan cumoti, mencambuk diri kita. Nah, ada dua istilah yang mesti kita pahami, mesti hati kita pahami, yaitu uzlah dan khalwat. Uzlah artinya menyendiri secara fisik, khalwat artinya menyendiri secara pikiran. Kedua-duanya sulit. Uzlah bukan tujuan. Jadi dua sarana. Pertama uzlah, menyendiri secara fisik. Kalau kita berteman, kita akan berbincang. Kalau kita berbincang, kita akan berbincang tentang orang lain, ya tidak? Pernah nggak tidak berbincang tentang diri kita, misalnya aib dalam diri kita? Mana mungkin kita berbincang dengan teman tentang aib diri kita? Tidak mungkin, hampir tidak mungkin begitu. Nah, kalau kita bertemu orang, kita akan berbincang. Kalau kita berbincang, kita akan berbincang tentang orang lain. Maka perlu menyendiri. Menyendiri secara fisik, artinya mengurangi bertemu dengan orang lain. Sedangkan dalam setiap hari kita bergaul, maka carilah waktu di mana tidak ada orang lain, itu sangat kita senang. Carilah waktu di mana orang lain tidak ada, justru kita sangat senang. Kalau orang lain ada, kita senang karena ada menguntungkan. Pembeli datang, kita senang, ya, menguntungkan bagi dunia kita. Tapi ketika orang lain tidak ada,
justru lebih menguntungkan bagi kita, itu bagi akhirat kita. Ada waktu kita. Kadang kita cari-cari teman, padahal sendiri itu sebenarnya tatkala tidak ada teman, itu waktu kesempatan kita tidak berbicara dengan orang lain, tidak berbicara tentang orang lain, tapi kita berbicara diri kita tentang diri kita. Apa yang tidak terasa, tidak terlihat, tidak terpantau tentang kesalahan diri kita. Begitu malasnya hamba ini ya Allah. Begitu malasnya hamba ini ya Allah. Malas ini problem klasik, problem yang sangat besar dalam diri kita, malas. Betapa malasnya hamba ini ya Allah. Ini penting. Ini lebih afdal dari beberapa kali berhaji barangkali. Ya. Lebih afdal dari 70 kali berhaji dalam suatu kitab Al-Ghuraba atau apa. Menemukan tentang diri kita, dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Bertafakkur sejenak lebih baik dari ibadah 1 tahun. Tafakkur tentang diri kita saja, tak usah tafakkur tentang biji kepanjangan. Karena pengen selamat diri kita, pengen bahagia diri kita, pengen lurus diri kita, pengen masuk surga diri kita, maka renungkanlah tentang diri kita. Ya Allah, betapa malasnya hamba ini, betapa bebalnya hamba, betapa bodohnya hamba ini. Ya Allah, sulitnya untuk sholat, sulitnya untuk sedekah, sulitnya untuk membuka Al-Quran, betapa sulit. Megang Al-Quran betapa sulit. Megang HP betapa mudah. Buka mata, bangun tidur, baca broadcast, baca grup, buka HP. Tapi megang Al-Quran setahun belum ada. Setahun. Ini bukan teori, ini bagaimana kita dan ini tidak akan terlaksana apabila kita tidak duduk sendiri. Tidak akan terlaksana selama ada orang, walaupun itu istri kita, walaupun, tidak akan terlaksana. Duduklah sendiri, hendaklah engkau menjadikan waktu paling penting, waktu paling senang, waktu paling bahagia adalah waktu engkau sendiri, tidak ada orang lain. Khairu awqatika waktun bainaka wa baina rabbika. Sepaling baik waktu adalah waktu antara engkau dan antara Tuhan. Jadikan waktu paling bahagia kita itu, paling senang waktu kita adalah waktu kita sendiri. Waktu kita bisa menikmati suasana hati kita, lupakan berbagai masalah, hadapi masalah diri kita terberat, terbesar, itu masalah tafakkur tentang diri kita. Ya Allah, betapa malasnya hamba berzikir, betapa malasnya hamba megang Al-Quran. Entah Al-Quran di mana letaknya, di mana naruhnya. Al-Quran ada di HP, di download, tapi justru menjauhkan dari mushaf Al-Quran. Di download saja, bukan dibaca. Duluan yang lain, games dibaca dari HP dan sebagainya. Duluan WhatsApp, duluan YouTube dan lain sebagainya. Hampir tidak perlu lagi mushaf. Ini perlu kita inikan sendiri. Dan itu tidak bisa disuruh oleh siapapun, oleh orang tua, oleh guru, oleh siapa saja. Tapi suruhlah diri kita sendiri. Dan itu perlu waktu.
agar memperbaiki diri kita sendiri juga. Karena tubuh seperti mobil dan jiwa kita seperti supirnya, kita sendiri nyetirnya. Waktu paling bahagia adalah waktu kita bisa sendiri, bisa menemukan titik-titik kesalahan kita. Ini awal mula perjalanan. Tidak melakukan ini tidak ada perjalanan. Awal mula perjalanan adalah i'tiraf, mengakui kesalahan kita. Bukan mengakui kesalahan depan orang, mengakui kesalahan tertulis misalnya, tidak. Tapi mengakui kesalahan terhadap diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya di ceramah ini tidak bisa. Waktu sendiri. Gak usah baca-baca zikir apa, tidak usah. Apa amalannya? Tidak ada amalan. Amalannya adalah yaitu tafakkur tentang diri engkau, muhasabah tentang diri engkau. Nikmati suasana sendiri, paling menyenangkan, paling membahagiakan. Kenapa? Bikin jiwa kita sehat, bikin roh kita sehat. Jadi uzlah ini seperti ruang ICU, intensive care unit di rumah sakit. Oh, kita ini banyak penyakitnya, tutur kata lah, inilah, itulah. Jadi uzlah lah, menyendirilah di sepertiga malam akhir, di tengah malam, ambil kopi, ya, ambil secangkir kopi. Ini penting, bukan penting kopinya, mereknya, apanya, tidak, tapi bikin mata kita melek, hati kita melek, suasana kita segar. Gak usah pegang tasbih, gak usah pegang apa misalnya, tapi kita bisa membayangkan diri kita betapa malasnya daripada ibadah, betapa rajinnya untuk maksiat, untuk jalan, untuk ini, untuk yang sia-sia. Ini adalah hidayatus suluk, awal perjalanan. Nah, itu uzlah. Adapun khalwat itu menyendiri pikiran. Ini istilah saja. Kadang tidak perlu menyendiri fisik itu uzlah, tapi menyendiri pikiran. Nah, ini orang-orang tertentu. Mereka jalan sana, jalan sini, tapi pikiran mereka fokus. Ya tidak apa-apa. Nah, kalau kita beda, kita mesti uzlah. Orang seperti kita ini masuk harus ruang ICU. Kalau kita bertemu teman, nah seperti tadi, semakin banyak bertemu teman, semakin sakit jiwa kita. Semakin banyak bertemu orang, semakin sakit diri kita. Semakin banyak ngobrol berbicara dengan orang lain, semakin tidak tertangani penyakit kita. Kita terbaring di rumah sakit, ada orang nengok, kamu siapa? Dari mana? Oh, panjang sekali cerita. Sementara kita sendiri terkapar sakit. Nah, kita tidak mau tahu apa tentang diri kita, tapi kita pengen tahu tentang orang lain. Apa perlunya, ya kan? Apa pentingnya? Walaupun tidak salah enggak? Dari mana mas? Tidak salah, bukan masalah salah dan benar, bukan. Tapi bagaimana perjalanan ini kita mulai? Semakin banyak ketemu orang, semakin sakit kita. Semakin banyak ngobrol dengan orang, semakin menderita hati kita. Mengapa? Kita tidak pernah menemukan apa yang tersembunyi di dalam keindahan kita. Kita sembunyikan, kita moduskan di balik keelokan kita. Banyak ternyata. A, B, C, wah, Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah.
Maka dengan cara itu kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita menghadap Allah dengan sungguh-sungguh. Lebih afdal dari berhaji 70 kali. Lebih afdal dari berumrah sekian kali. Dan ini dan itu. Hadapkanlah diri kita kepada diri kita. Diri kita kita hadapkan dengan diri kita. Dengan cara itu kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita tidak melakukan itu, kita tidak tahu tentang diri kita. Tidak tahu. Ternyata diriku ini suka ghibah, suka namimah. Belum taubatnya lagi. Masih meriksa diri kita. Suka ini, suka itu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Boleh ada pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan, silakan. Silakan, ada yang perlu ditanyakan? Satu atau dua orang. Ustaz Mahmud, ada pertanyaan? Jimmy, silakan kalau memang ada pertanyaan. Ya silakan. Andi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah manfaatnya dengan tafakur dengan tadakur? Ya. Tafakur dengan tadakur. Tadakur. Tafakur kira untuk menenangkan diri. Tafakur dan tadabbur begitu. Tadakur nih. Penjelasannya. Oke, makasih pertanyaan. Tafakur dan tadabbur. Tadabbur umumnya tentang ayat Al-Quran. Tadabbur dari apa ya itu kalimatnya? Tafakur dari fikir. Tafakur ini menemukan sesuatu yang belum ketemu. Tadabbur itu memperhatikan sesuatu yang sudah ada. Tadabbur, minat dubur. Jadi setelah membaca Al-Quran, kita renungkan. Lihat tadabbur. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, kita renungkan, tuh tadabbur. Jadi merenungkan sesuatu yang sudah ada. Kemudian tafakur tuh mencari sesuatu yang belum ada. Tafakur. Sehingga kita ketemu, oh ternyata. Oh, itu namanya tafakur. Demikian. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami tanyakan mungkin terkait yang bulan yang lalu, Ustadz, terkait dengan apa? Maksiat kepada Allah. Bagaimana cara kita misalnya waktu bulan kemarin kan sejak kita bangun tidur sudah kita melakukan maksiat. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindari atau menghilangkan
maksiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua. Pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi teman-teman maksiat. Itu dua saja. Jadi meminta pertolongan kepada Allah. Wahai Allah, begitu sulitnya saya keluar dari maksiat. Begitu sulitnya saya menemukan kesalahan-kesalahan diriku. Begitu sulitnya saya berhenti dari maksiat. Begitu sulitnya saya taat. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya bahasa kita saja. Ya Allah, tolonglah hamba. Hamba pengen sekali. Pengen istiqomah, pengen taat, pengen sujud, pengen rukuk, pengen menangis di depan Al-Quran. Itu kita berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi teman-teman atau sarana-sarana maksiat. Ya, kalau kita pengen menjauhi maksiat dan tidak menjauhi teman dan sarana yang membawa kita kepada maksiat, ya sama saja bohong istilahnya kan. Jauhi teman dan sarana maksiat. Tidak teman saja dan tidak sarana saja. Sarana-sarana maksiat dan teman-teman maksiat kita jauhi. Bahkan kampung-kampung maksiat ibaratnya kan. Tapi itu susah. Tahunya kampung kan kita keperluan apa lewat. Nah, tapi kalau bisa kampung-kampung maksiat pun kita jauhi. Paling tidak kita kalau lewat sana kencang begitu kan. Nah, tapi itu minimal dua, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi kawan dan sarana-sarana maksiat.